Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Ramawati dengan NPM 10090220066. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ingin mempresentasikan hasil kerja makalah saya yang berjudul Pengertian dan Pengembangan Syiah di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dan perkembangan Syiah di Indonesia. Pengertian Syiah. Syiah dilihat dari bahasa berarti pengikut, pendukung, partai, atau kelompok. Sedangkan secara termologis adalah sebagai kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Muhammad SAW atau orang yang disebut sebagai Ahl-Bait. Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Adapun menurut terminologi syariat bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula anak cucunya sepeninggalan beliau. Latar belakang munculnya Syiah. Kemunculan aliran Syiah bermula dari pergantian kepemimpinan sepeninggalan Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib meyakini bahwa dia adalah penerus sebenarnya kepemimpinan Rasulullah selanjutnya. Kerabatnya yang pertama menerima adalah Ali bin Abi Thalib. Diceritakan bahwa Nabi pada saat itu mengatakan bahwa orang yang pertama menemui ajakannya akan menjadi penerus dan pewarisnya. Selain itu, sepanjang kenabian Muhammad SAW, Ali merupakan orang yang luar biasa besar. Sekte-sekte aliran Syiah. Aliran-aliran Syiah. Dalam sekte Syiah terdapat beberapa kelompok. Ada yang ekstrim atau gulat, moderat, dan ada juga yang liberal. Di antara kelompok yang ekstrim, ada yang menempatkan Sayyidina Ali pada derajat kenabian. Bahkan ada yang menyampaikan mengangkat Ali pada derajat ketuhanan. Kaum Syiah sejak menjadi pengikut Ali sesudah peristiwa Perang Jamal dan Siffin. Pasukan Ali terpecah menjadi 4. Banyak yang mengatakan bahwa aliran Syiah adalah aliran yang sesat karena aliran Syiah selalu berbeda pendapat. Seperti berikut. Yang pertama, paham tentang orisinalitas Al-Quran. Menurut seorang pemuka Syiah, Al-Mufid, dalam kitab Awali Al-Maqalat menyatakan bahwa Al-Quran yang ada saat ini tidak orisinil. Yang kedua, mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Hikmatullah Al-Jazairi atau ulama Syiah berkata bahwa Abu Bakar
dan Umar bin Khattab tidak pernah beriman kepada Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Yang ketiga, faham Syiah mengkafirkan umat Islam. Berkaitan dengan hukum seorang muslim yang diklasifikasikan muhalif atau yang berbeda pandangan dengan Syiah. Yusuf Burhani, ulama Syiah muktabar, menyatakan bahwa seorang muhalif itu kafir. Tiada baginya keislaman sedikit pun, sebagaimana yang kamu tahqiq dalam kitab Al-Shihab Al-Tashkib. Yang keempat, kedudukan Imam Syiah lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Ajaran Syiah menyatakan bahwa para imam mereka memiliki derajat yang sesungguhnya. Imam mempunyai kedudukan yang terpuji, derajat yang mulia, dan kepemimpinan mendunia, di mana seisi alam ini tunduk di bawah wilayah dan kekuasaannya. Dan termasuk para imam kita mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat muqarrabin dan nabi yang diutus. Yang kelima, paham tentang hukum nikah mut'ah. Menurut Syiah, bahwa nikah mut'ah atau kawin kontral boleh, bahkan akan mendapatkan pahala yang besar. Kesimpulan, menurut bahasa Syiah berarti pengikut, pendukung, partai, atau kelompok, sedangkan secara terminologis adalah sebagai kaum muslim yang dalam spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau orang yang disebut sebagai Ahlul Bait. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, makna terdapat perbedaan prinsip dan penyimpangan yang keluar dari mainstream Islam pada umumnya. Hal itu membuktikan bahwa ajaran Syiah adalah ajaran yang harus diwaspadai oleh umat Islam. Ukuran utama yang menjadi parameternya adalah Al-Quran dan Sunnah. Saran: dari beberapa fenomena yang telah terjadi menyangkut aliran Syiah, baik maupun buruk, yang dapat kita lakukan adalah tetap berpedoman pada Al-Quran, menjalankan perintahnya, dan menjauhkan larangannya, sehingga ketika penerapan dari ajaran Syiah tersebut menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, maka ajaran tersebut harus kita hindari, karena akan membawa kita pada kesesatan semata. Itulah hasil dari presentasi tugas saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.